Halo, selamat sore Sobat Marco. Kembali bertemu dengan saya, Ronald Marco, untuk membahas review market hari ini di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Hari ini IHSG tutup turun 23,80 poin atau 0,35% di level 6683. Kemudian kita lihat di market regional bervariasi ya, mix di sini. Dow hijau, Hang Seng juga hijau hari ini, Nikkei minus, kemudian Straits Times Singapura positif, Kospi juga positif hari ini. Jadi cenderung mix untuk bursa regional juga di hari ini. Saya rasa penurunan IHSG hari ini karena kemarin sudah naik lumayan ya, naik cukup tinggi sekitar 70 poin lebih. Jadi wajar saja apabila hari ini ada penurunan, ada koreksi. Terutama kita lihat juga pada hari ini saham-saham yang kemarin naik tajam seperti grup MNC seperti IPTV, BCAP, dan BABB itu juga mengalami koreksi di hari ini. Saya ingin mengulas singkat saja di sini untuk rekomendasi kami kemarin mengenai PNLF. Kita lihat dulu ya, PNLF bagaimana kondisi hari ini, apakah juga ikut turut tertekan. Tampaknya memang hari ini PNLF cukup tertekan. Hari ini dengan tutup di level 174. Nah, bagaimana peluang PNLF ke depan? Saya rasa untuk penurunan hari ini masih dalam tahap wajar. Mengapa? Karena PNLF, kita lihat secara teknikal, tidak mampu menembus low di hari kemarin. Low kemarin di level 173. Nah, untuk antisipasi apabila memang PNLF mengalami penurunan lebih jauh, level untuk stop loss kami ada di level 172. Jadi apabila 173 ini ditembus, maka akan terlihat sangat kurang baik bagi PNLF. Apabila ada level 172, kami rekomendasikan untuk stop loss. Lalu untuk KPIG kita lihat ya hari ini. KPIG hari ini juga cukup tertekan setelah kemarin naik, sempat tadi pagi naik dan gagal kembali melewati level resisten di 98. Jadi belum siap untuk naik untuk dalam jangka pendek ini ya. Tapi kalau kita lihat penutupannya, ini low kemarin KPIG ada di level 90. Sedangkan hari ini tutup di level 92. Jadi relatif lebih terjaga, tertekan, tapi tidak mampu menekan di bawah harga terendah meskipun sempat turun tadi di level 89, karena memang 89 itu adalah support secara mingguan. Kita cek ya. Nah, kita bisa lihat di sini high 89 di candle yang ini ya. Ini adalah support dari KPIG. Jadi untuk secara tren, saya rasa masih bisa berpeluang untuk KPIG. Oke, kemudian kita bahas juga untuk KBLV yang hari ini kami melakukan akumulasi di KBLV. KBLV hari ini tutup cukup baik. Kita lihat kondisi volume ya KBLV. Hari ini akumulasi kami berada di level 410 sampai dengan 420, itu adalah area akumulasi. Jadi kalau dikatakan akumulasi, kita melakukan collecting secara bertahap, secara pelan, tetapi kita mengumpulkan dulu. Karena saya melihat bahwa di level 400 ini sangat terjaga dan memang secara teknikal KBLV memiliki harga psikologis di sebentar ya, KBLV di 400 secara teknikal. Oke. Kita lihat monthly-nya bagaimana. Ya, ini adalah grafik KBLV monthly atau bulanan. Tertekan selama 2 bulan dan ini bulan ketiga juga masih tertekan sampai hari ini dengan level support seperti kita ketahui di sini adalah level supportnya dia 420.
Jadi ini level 420 adalah level support. Mengapa? Karena ada big boy, ada volume di sini pada saat bulan Juni 2021. Kondisi ini Juni 2021 bisa menjadi acuan juga untuk KBLV apabila ingin mengalami technical rebound atau kembali ke trend up kembali, maka ini adalah menjadi tumpuan bagi KBLV untuk dapat kembali naik ya. Nah, untuk resisten bulannya kita lihat di berapa? Kita lihat dulu di sini. Resisten bulanannya kita ambil low di bulan lalu, bulan Januari lalu, low di level 454. Jadi ini adalah resisten satu bagi KBLV. Pastinya supportnya berada di level 420 saat ini, karena hari ini KBLV tutup di 426. Jadi di posisi saat ini kita sudah profit ya, karena kita akumulasi di 410, 412, 414 dan seterusnya 416 ini kita sudah profit, tapi kita belum jual. Kenapa? Karena potensi KBLV ini sangat besar, ruang terbuka untuk kenaikan pada esok hari untuk menyentuh level resisten di 454 seperti yang saya utarakan tadi, low bulan lalu 454. Jadi inilah resisten 1 secara bulanan. Oke, demikian untuk KBLV. Kita lihat juga untuk volumenya ya, bagaimana volume hari ini. KBLV, kita lihat pada penutupan hari ini ada antrian yang cukup tebal di level 426, 20.000 lot. Entah siapa ini yang antri ya, kita nggak tahu. Tapi kita lihat juga bahwa volume terbesar hari ini berada di 426 karena ada buy at over 29.000 lot di harga 426. Ada transaksi besar di sini 426. Untuk tekanan jual terbesar hari ini ada di level 424, tapi tetap kalah ya. Tapi kita akan besok lihat kemampuan KBLV untuk menembus level 434, karena ini tergolong resisten secara volume karena ada tekanan jual di level ini. Meskipun bukan resisten kuat, tapi dapat diperhatikan juga apabila gagal untuk mencoba berada di atas 434, maka dapat dikatakan belum totally siap untuk naik. Lalu juga hari ini kita ada mengamati saham True ya. Saham True Trinity Dynamic. Kami merekomendasikan pada saat tadi harga bergerak menembus 122, kami rekom buy, spec buy, yang artinya bahwa speculation buy, karena memang ada risiko di saham True ini dengan level stop loss di area 120 119. Ternyata hari ini True mengalami kenaikan ya, sempat sampai 127 tetapi terpukul mundur tutup di level 125. Kita lihat kondisi volumenya juga saat ini ada di 125. Nah, 78.000 lot kejadian terbesar di hari ini dengan volume buy 33.000 dan volume sell 45.000. Dengan posisi tutupan ini saya rasa agak kurang bagus ya. Kenapa? Karena buyer kurang mampu untuk mengangkat penutupan di atas 125 atau setidaknya 125 tidak seperti ini ya, posisi close di over dengan masih ada antrian tersisa ini terlihat kurang bagus. Jadi ada kecenderungan sedikit koreksi ke bawah, masih ada koreksi ke bawah. Itu bisa kita lihat secara teknikal juga secara volume. Jadi volume terbesar di bawah 78.000 ini ada di level 122 dan 121. Jadi kemungkinan ada tail ya, ada buntut sesaat. Apabila itu memang skenarionya buntut sesaat di level 121, 122. Tetap acuannya bahwa di 120 atau 119 itu adalah area stop loss kita. Jadi tetap batasi risiko, batasi kerugian, karena saham True ini kalau dibilang gorengan. Jadi jangan bermain dengan risiko, tapi kita bisa ambil risiko dengan batasan. Lalu untuk volume hari ini True 52%, sell 48% sell. Jadi kalah tipis ya untuk volumenya. Untuk total power buy sell analisis juga kelihatan kalah tipis hari ini.
Jadi cenderung untuk true ini kita netral. Tetapi yang perlu dicatat juga, apabila besok true mampu eksis bertahan di 125 dan kemudian naik 126, bahkan break 127, maka ada potensi kenaikan lanjutan ya. Kenaikan lanjutan untuk menguji level resisten true itu ada di 135. Ini saya cek di sini. 135 itu adalah resisten mingguan. Oke, mingguan. Nah, high minggu lalu ada di 135. Jadi apabila true ingin melanjutkan trennya, maka dia akan mencoba untuk breakout di level 135 dengan level support terkuatnya adalah di 116. Jadi 116 ini adalah support terkuat, tapi kami sarankan apabila turun di bawah 120 sebaiknya lakukan langkah stop loss ya. Jadi peluang true juga hari ini cukup baik ya, tapi kita tetap amati dan kita tetap batasi risiko untuk true-nya. Lalu untuk saham berikutnya yang ingin kami bahas sepanjang pemantauan kami hari ini dan juga sebenarnya sudah kami amati selama beberapa minggu lalu. Saya bisa katakan kodenya IPCM. Nah, IPCM ini adalah Jasa Armada Indonesia, anak usaha dari Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Saya lihat ada pergerakan di sini, ada nilai volume power buy sell analysis, kita lihat 57% kuat. Lalu kemudian volume beli juga sudah mulai tercipta dengan area beli terbesar di 284, 4.800 lot. Akan tetapi agak kurang bagus juga sebenarnya. Tutup hari ini di 280. Tetapi tetap terjaga karena saya melihat bahwa IPCM ini secara mingguan ya, secara mingguan. Kita cek dulu Jasa Armada Indonesia. Nah, ini secara harian, kemudian secara mingguan. Oke, kita lihat di sini secara mingguan. Kalau kita mundur ke belakang, ya, kita lihat bahwa volume tekanan jualnya begitu besar, merah dan merah terus. Kita bisa hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali penurunan dengan candle hitam dan dengan volume merah semua ya. Jadi untuk minggu ini saya rasa dengan level support di high di minggu lalu di 274, IPCM ini masih punya berpeluang untuk minggu ini naik mendekati level resistennya yang terdekat, yang saat ini level resisten sudah pernah dicoba di 284 ini, 284. Kemudian ada peluang juga ke 296 dan berpotensi juga untuk menguji level resisten ya secara moving average atau EMA 26. Bisa lihat sini, saya gunakan EMA 26. Ini di sini EMA 26 ada di level 314. Jadi inilah yang target yang sekiranya bisa kita ambil dari IPCM atau Jasa Armada Indonesia ini. Karena memang sudah terlihat oversold selama beberapa minggu. Kita lihat dari RSI yang terus bermain di bawah. Pastinya tidak ada yang akan turun terus. Apalagi kalau prospek daripada emiten IPCM ini bagus ya. Jasa Pelabuhan, Pelindo itu juga cukup kuat ya, BUMN, anak BUMN. Jadi saya berani untuk merekomendasikan. Kita targetkan untuk kenaikan di minggu ini saja. Atau bisa juga untuk di minggu yang berikutnya. Oke, ini salah satu yang saham andalan kami IPCM, tetap dengan saham yang lain yang sebelumnya kami pernah rekomendasikan. Kemarin kami rekomendasikan EV. EV itu juga salah satu saham untuk akumulasi ya. Jadi bukan untuk one day trade, bukan untuk trading pendek-pendek, karena kita punya view ke depan, target harapan kita kenaikannya itu setidaknya minimal 50% atau bahkan lebih. Jadi itu cocok bagi investing, bukan untuk trading. Baik, itu yang ingin saya sampaikan untuk review market hari ini. Jadi semoga besok market juga kembali bisa rebound
Sudah saya lihat bahwa beberapa saham pilihan-pilihan kita memang belum mengalami kenaikan, tetapi tetap masih punya peluang. Dan salah satu tambahan tadi ya, newcomer adalah KBLV, di mana kita beli di level bottom. Juga dengan True itu kuncinya saya rasa apabila ada dorongan naik di atas 127, itu menjadi dorongan kuat untuk True untuk mengaju lebih jauh lagi. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya, untuk perhatiannya. Semoga kita dapat terus menghasilkan profit di Markomologi. Terima kasih, selamat sore.